Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kali ini Sulaiman LS akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Master of Juggling The Sorcery Master. Tanpa berlama-lama lagi di awal, langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Mimin lebih sarankan kepada teman-teman untuk melihat film versi aslinya karena film Cina ini emang bagus banget karena dikeluarkan pada tahun 2023. Jadi seperti apa kayak guys kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita pembahasannya. Sebelum masuk ke hiburan kita nih, Mimin sarankan untuk kepada teman-teman yang baik, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Mungkin segitu dulu ya dari Sulaiman LS. Selamat menikmati dan enjoy. Pada era Kai Huang, dunia sedang kacau balau karena peperangan ada di mana-mana. Akibat peperangan itu, masyarakatlah yang banyak mengalami penderitaan. Kaisar Bailin bersama dengan para prajuritnya berusaha untuk membantu para warga dengan cara memerangi Nanxia yang berada di kota Sengkang. Kaisar Bailin memerintahkan seorang perempuan yang bernama Hong Yi untuk membuat atraksi sihir untuk membantu Kaisar Bailin menaklukkan kota. Terlihat awan-awan tiba-tiba saja langsung berubah menjadi malam dalam sekejap. Kemudian kembali lagi ke cuaca yang awal hingga tak beberapa lama kemudian. Tiba-tiba saja setelah Hong Yi sedang menari-nari, datanglah seluruh pasukan dari langit yang langsung mengepung kerajaan Sengkang. Di sana membuat semua pasukan dari kedua belah pihak sangat ketakutan. Pasalnya yang mereka sedang hadapi merupakan prajurit langit yang sangat menakutkan. Setelah peperangan itu, tepatnya waktu berpindah ke 10 tahun kemudian, terlihat seorang pemuda yang sedang dikejar-kejar oleh 3 orang karena telah berbuat curang saat berjudi. Namun untungnya saat pemuda itu akan dihajar oleh ketiga pria itu, tiba-tiba saja dia memanggil seorang perempuan yang bernama Cai Ying. Lalu saat itu Cai Ying pun langsung segera pergi untuk menyelamatkan pria tersebut. Sehingga berkat kecerdasan Cai Ying, dia mampu membuat ketiga pria tadi tertipu. Karena Cai Ying yang memberikan sebuah obat pil paling berbahaya kepadanya. Dia mengira jika pil yang diminumnya tadi pil beracun. Namun itu salah satu tipuan dari Cai Ying agar Cai Ying bisa pergi melarikan diri. Cerita kemudian yang memperlihatkan Kaisar Bailin dan juga Hong Yi. Saat itu Kaisar Bailin yang terkenal sangat baik kepada para rakyatnya. Ia sedang mengalami sakit yang lumayan parah. Pada saat itu Kaisar bertanya kepada Hong Yi, mengapa pada saat 10 tahun yang lalu ia mencoba membantunya untuk menaklukkan kota Sengkang. Hong Yi kemudian langsung menjawabnya jika ia ingin rakyatnya tidak menderita akibat peperangan yang terjadi kala itu. Di sini Hong Yi ingin seperti Kaisar yang selalu mementingkan para rakyatnya yang menderita. Kemudian Kaisar meminta sebuah pendapat kepada Hong Yi, siapa kedua putranya yang pantas untuk menggantikan kedudukannya kelak. Di saat mereka sedang membicarakan hal tersebut, ternyata pembicaraannya telah didengar oleh salah satu anak kedua dari Kaisar yang bernama Guang. Ternyata pada saat itu, Guang tak suka dengan keberadaan Hong Yi yang selalu dekat dengan ayahnya. Bahkan Guang pernah akan menghabisi nyawa ayahnya sendiri. Namun, Hong Yi selalu berhasil menyelamatkan Kaisar. Sehingga Kaisar masih hidup sekarang ini berkat dari Hong Yi yang selalu melindunginya. 10年不老，那就养正舒服了。来个这。 Kemudian di malam harinya terlihat Menteri Lin Su yang sedang menemui seseorang yang bernama Master Zhao. Tujuannya sendiri mereka bertemu untuk memberikan sebuah ramuan yang berasal dari wilayah barat. Jika ada orang yang menyentuh obat itu, maka tenaga dalamnya akan hilang sementara. Untuk memulihkan tenaga dalamnya butuh waktu 1 bulan lamanya.
Setelah dirasa sudah selesai, penasehat Guang yang akan berbuat jahat kepada Hong Yi lalu memberikan sebuah pertukaran dengan memberikan tusuk konde kepada Master Zhao. Setelah selesai, Zhao langsung pergi ke tempat perguruannya yang bernama kelompok Yunji. Zhao kemudian langsung memberikan tusuk konde itu kepada adik seperguruannya yang bernama Liu Li. Namun tak disangka Liu Li malah menolak pemberian tusuk konde itu dari Zhao karena dia tahu jika Zhao telah menyukainya. Akan tetapi Liu Li tahu jika mereka ketahuan berpacaran, maka mereka berdua akan diusir dari perguruannya. Karena aturan di dalam perguruan ini, semua muridnya dilarang untuk berpacaran. Sehingga inilah yang menjadi alasan dari Liu Li yang menolak cinta Zhao karena ia takut dikeluarkan dari perguruan Yunji. Kemudian di pagi harinya terlihat Cai Ying bersama dengan ibunya yang bernama Zong sedang menyantuni anak yatim. Mereka berdua ini ternyata salah satu warga yang selamat dari kekejaman kota Sengkang. Mereka berdua ini pada saat peperangan terjadi berhasil melarikan diri bersama dengan Xiang Bai. Xiang Bai sendiri merupakan orang yang dikejar-kejar tempo dulu oleh ketiga pria. Sedangkan di sisi lain yang memperlihatkan Zhao yang menemui Menteri Lin Su, Zhao di sini mengatakan kepada Lin Su jika dia tahu keberadaan sebuah catatan yang menyimpan atraksi sihir yang tersembunyi di Gunung Naga. Kemudian Lin Su mengatakan kepada Zhao jika Zhao mampu menguasai catatan teknik atraksi sihir, maka dia akan membantu Zhao untuk menjadi penasehat negara. Tak hanya itu saja, Lin Su akan membantu memperlancar jalan Zhao untuk mendapatkan hati Liu Li. Kemudian terlihat Xiang Bai yang sedang melawan beberapa orang. Dalam pertarungan itu, Xiang Bai dengan sangat mudahnya mengalahkan beberapa orang tersebut. Ternyata pada saat Xiang Bai melawan beberapa orang, itu hanyalah sebuah mimpi belaka karena Xiang Bai yang baru bangun dari tidurnya. Kemudian saat itu Cai Ying yang akan bertemu dengan Xiang Bai karena ia akan memberikan sesuatu kepadanya. Namun saat di dalam perjalanannya, tiba-tiba saja dia bertemu dengan Zhao yang sedang menjalankan tugasnya dari menteri untuk mencari keberadaan catatan atraksi sihir yang berada di desa Naga. Kemudian Cai Ying pun langsung diculik oleh Zhao. Lalu ketika Zhao akan pergi dari desa Naga, tiba-tiba saja datanglah Xiang Bai yang akan langsung menolong Cai Ying. Akan tetapi langkahnya langsung dihadang oleh Zhao sehingga pertarungan pun terjadi. Mengingat dalam pertarungan itu, Xiang Bai yang tak bisa bertarung sama sekali sehingga dengan mudahnya dia ditumbangkan oleh Zhao. Pada saat Zhao akan menyerang Xiang Bai dengan menggunakan jarum manipulasi pemberian dari menteri, tiba-tiba saja datanglah ibu Cai Ying, yaitu yang bernama Zong yang langsung menyerang Zhao. Ternyata ibu Cai Ying memiliki ilmu bela diri yang sangat tangguh, tentunya sangat terbilang hebat. Pasalnya Zhao yang memiliki terkenal dengan ilmu bela dirinya yang sangat hebat. Dengan mudah ia bisa ditaklukkan oleh Zong. Bahkan Zhao tak bisa berkutik apapun untuk mengeluarkan seluruh tekniknya karena Zong berhasil menangkis semua serangan dari Zhao. Ketika Zong tahu jika Zhao sudah ada hubungan dengan Menteri Lin Su, dia pun langsung menyerang Zhao kembali. Dalam pertempuran tersebut, pada awalnya Zong berhasil membuat terpojok Zhao. Namun hal itu tak bertahan lama karena Zhao juga bisa membuat Zong sedikit terpojok. Karena Zhao yang menggunakan senjata pedangnya yang hal itu membuat Zong sangat kesulitan untuk menyerang Zhao. Sehingga dalam pertarungan itu, Zong benar-benar terlihat sangat kewalahan. Karena ilmu berperangnya sangat tinggi, ditambah lagi Zong harus memperhatikan Xiang Bai yang tak bisa apa-apa, yang hanya menjadi beban keluarga saja. Alhasil Zong pun harus terluka sangat parah karena dia harus melindungi Xiang Bai dari serangan Zhao. Namun Zong juga telah berhasil membuat Zhao tumbang, yang terlihat dari sorot matanya yang merah karena terkena pukulan telak dari Zong. Kemudian mereka langsung bersembunyi di tempat yang tak diketahui oleh antek-antek Menteri Lin Su dan juga Zhao. Saat setelah dirasa tempat mereka aman, Zong langsung memberikan sebuah kotak kecil yang disembunyikan di dalam patung dewa. Setelah Xiang Bai mengambil kotak itu, Zong langsung mengatakan kepada Xiang Bai jika kotak ini merupakan peninggalan dari ayahnya sendiri. Zong menyuruh Xiang Bai untuk pergi bertemu dengan Hong Yi. Setelah itu Zong pun langsung menghembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya.
Kemudian Xiang Bai langsung menguburkan Zhong dengan selayaknya. Lalu ia pun akan segera pergi ke kota Sunjing untuk menemukan keberadaan Hong Yi sesuai dengan pesan terakhir dari Zhong. Di sisi lain yang memperlihatkan Lin Su yang sedang membawakan Cai Ying ke istananya. Saat Guang melihat Cai Ying, ia seperti melihat Hong Yi. Namun Lin Su langsung menyangkalnya jika dia bukanlah Hong Yi yang sesungguhnya. Di saat yang bersamaan itu, kemudian terlihat Hong Yi yang sedang bersama dengan Zhao. Ternyata emang benar, wajah Hong Yi mirip dengan Cai Ying. Bahkan mereka hampir tak bisa dibedakan sama sekali. Zhao lalu langsung memberikan sebuah surat kepada Hong Yi. Karena pada saat percobaan pertama dia gagal meracuni Hong Yi, sehingga dia langsung menggunakan rencana yang keduanya. Dan ternyata rencana keduanya telah berhasil meracuni Hong Yi. Sehingga Hong Yi pun rambutnya langsung berubah menjadi putih. Itu menandakan kekuatan Hong Yi yang luntur akibat racun yang disentuhnya. Kemudian Xiang Bai pun telah sampai di kediaman Menteri Lin Su. Pada saat itu ia langsung menemui Menteri Lin Su. Akan tetapi dia langsung dicegah oleh para penjaga yang sedang berjaga. Alhasil ia pun langsung digebuki rame-rame oleh para penjaga tersebut. Cai Ying yang melihat Xiang Bai yang sedang digebuki, ia pun tak tega harus melihatnya. Sehingga dia langsung menerima tawaran dari Menteri Lin Su untuk menjalankan sebuah misinya. Jadi tujuan yang sebenarnya dari Menteri Lin Su menculik Cai Ying karena dia tahu jika wajah Cai Ying sangat mirip sekali dengan Hong Yi si penasehat kerajaan. Kemudian Cai Ying pun langsung menyamar sebagai Hong Yi untuk menipu kaisar kerajaan karena dia tak punya pilihan lain lagi, mengingat karena Lin Su bisa saja membuat Xiang Bai menderita. Lalu cerita berlatar di sebuah kerajaan. Terlihat Bai Lin yang sedang memberikan beberapa pertanyaan kepada kedua anaknya. Siapa yang pantas untuk menduduki singgasananya? Kemudian Kaisar Bai Lin langsung meminta pendapat kepada penasehatnya yang dianggap sebagai Hong Yi. Jadi Kaisar tak tahu jika yang ada di sampingnya bukanlah Hong Yi si penasehat aslinya. Tentu saja ketika Cai Ying diminta pendapatnya oleh Kaisar, ia langsung memilih Guang untuk menjadi raja berikutnya. Di sini Cai Ying terpaksa berbohong karena dia takut jika nyawa Xiang Bai terancam. Xiang Bai yang terlihat babak belur, lalu diberi uang receh oleh Liu Li yang mengira jika dia adalah pengemis. Kemudian Xiang Bai langsung mengikuti Liu Li hingga masuk ke dalam kelompok Xinju. Pada saat itu keberadaan Xiang Bai berhasil diketahui oleh siluman harimau yang menganggap jika di tempat mereka telah kedatangan penyusup. Kemudian Xiang Bai yang menyadari jika dia akan dalam bahaya. Kemudian ia memutuskan untuk pergi melarikan diri. Xiang Bai yang berhasil meloloskan diri dari kejaran harimau, ia pun langsung memakan makanan yang berada di dapur. Namun ia dikejutkan dengan seseorang yang sedang bersembunyi di dalam tong yang sedang makan sambil menyembunyikan diri. Lalu orang yang diketahui bernama Gong Sun pun langsung menangkap Xiang Bai karena Xiang Bai yang sudah mencuri persediaan dapurnya. Ternyata saat mereka sedang bersiteru, mereka berdua sama-sama kenal dengan gerakan masing-masing. Ternyata mereka berdua ini dulunya merupakan teman saat masa kecilnya di kota Sengkang. Kini mereka pun telah bertemu kembali. Saat itu Xiang Bai langsung bercerita kepada Gong Sun sahabatnya jika dia sedang mencari keberadaan Hong Yi karena yang tahu tentang kotak rahasia dari Zhong hanyalah Hong Yi saja. Di saat itu ternyata Hong Yi juga telah disekap oleh Zhao di ruangan rahasia. Kemudian tak lama itu saat Zhao sedang menginterogasi Hong Yi, tiba-tiba saja datanglah Liu Li yang langsung menghentikan kejahatan dari Zhao. Sehingga Liu Li pun langsung bertarung dengan Zhao. Meskipun Liu Li tahu jika kekuatannya tak sebanding, namun dia tetap berusaha untuk menyelamatkan nyawa Hong Yi. Karena ternyata Hong Yi juga merupakan guru mereka berdua. Akan tetapi dalam pertarungan tersebut, pada akhirnya Liu Li pun langsung melakukan bundir agar Zhao tak jadi melenyapkan Hong Yi. Di saat itu terlihat Xiang Bai dan juga Gong Sun yang langsung menyelamatkan Hong Yi
karena mereka kira jika Hong Yi ini adalah temannya, yaitu Cai Ying. Ketika Xiang Bai sedang menghancurkan es batu yang membelenggu Hong Yi, tiba-tiba saja dari belakang mereka langsung diserang oleh Zhao. Dalam penyerangan itu ternyata pedangnya mengenai cincin legendaris Xiang Bai, sehingga ketika cincin itu terkena darah Xiang Bai, tiba-tiba muncullah cahaya yang langsung membawa mereka ke tempat yang lain. Setelah itu mereka pun langsung bergegas pergi dari tempat itu karena ada para prajurit dari Lin Su yang sedang mencari keberadaan mereka. Untungnya dalam pelarian mereka, datanglah ayah dari Gong Sun yang langsung menyelamatkan mereka semua dari para prajurit yang sedang mengejarnya. Ternyata ayah Gong Sun mempunyai sebuah teknik ilmu bela diri yang sangat mumpuni. Terbukti dengan sangat mudahnya, ia mengalahkan para prajurit itu dengan sangat mudah. Sehingga dalam pertarungan itu muncullah Zhao yang langsung menyerang ayah Gong Sun. Namun ternyata sekelas Gong Sun pun sangat kewalahan dalam menghadapi ayahnya si Gong Sun. Terbukti ia tak bisa menyeimbangkan kekuatannya. Sehingga untuk mempercepat pertarungan ini, ayah si Gong Sun langsung mengeluarkan senjata peledak andalannya. Di sisi lain yang memperlihatkan Hong Yi yang baru tersadar usai dirinya sudah diobati oleh tabib di sekitar desanya. Saat itu Hong Yi telah kehilangan ingatannya sehingga ia menganggap jika dirinya bernama Cai Ying. Dalam insiden itu ternyata Zhao masih hidup. Akan tetapi kini wajahnya telah setengah berubah akibat ledakan yang ia terima pada waktu itu. Terlihat juga jika para tetua di sana termasuk ayah dari Gong Sun yang telah menerima surat dari Menteri Lin Su jika Cai Ying yang sebenarnya telah berada di dalam kediaman Menteri Lin Su itu sendiri. Kemudian mereka pun pada malam harinya langsung menyelinap ke dalam kediaman Menteri Lin Su dengan rencana yang sangat matang untuk menyelamatkan Cai Ying. Akan tetapi setelah mereka berada di dalam lingkungan kerajaan, mereka telah dijebak oleh Menteri Lin Su dan Guang karena rencana yang mengirimkan surat pada waktu itu merupakan sebuah rencana untuk menjebak mereka semua, sehingga Hong Yi dan juga ayah Gong Sun harus terjebak karena mereka telah dikepung oleh ratusan para prajurit. Untungnya saat dalam keadaan yang sangat genting, datanglah beberapa para penduduk desa yang langsung ikut berperang dengan mereka, sedangkan untuk Hong Yi telah berhasil kabur untuk melarikan diri. Terlihat sang kaisar yang sudah melihat kejahatan dari anaknya sendiri yang telah merencanakan pemindahan kekuasaan lewat surat. Bahkan kondisi kaisar pun sangat memburuk karena telah terkena racun yang diberikan oleh anaknya sendiri. Kemudian Hong Yi pada saat itu bertemu kembali dengan Zhao sehingga mereka pun langsung bertarung kembali. Saat itu datanglah Xiang Bai dan juga Gong Sun. Namun saat mereka telah sampai ke tempat ini, mereka harus dikejutkan dengan ratusan orang yang sudah tumbang akibat peperangan tadi. Tak hanya itu saja, ayah Gong Sun pun harus meregang nyawa akibat ia bertarung melawan jenderal perang. Kemudian terlihat Hong Yi dan juga Zhao yang sama-sama sedang beradu kekuatan. Di sini Zhao yang menggunakan elemen api, sedangkan Hong Yi yang menggunakan elemen es. Singkatnya, dalam pertarungan itu, Hong Yi dan juga Zhao sama-sama terluka. Namun tak berselang lama, datanglah Xiang Bai yang langsung melakukan aksi balas dendamnya terhadap Zhao yang telah melenyapkan Zhong dan telah menculik Cai Ying. Kemudian Gong Sun langsung pergi untuk bertemu dengan kaisar. Akan tetapi, perjalanannya mereka telah dihadang oleh Menteri Lin Su. Di sini Menteri Lin Su meminta Xiang Bai melenyapkan Hong Yi. Namun jelas saja ia menolaknya karena sama-sama berharga bagi Xiang Bai. Sehingga disinilah tak lama itu Menteri Lin Su pun langsung melesatkan anak panahnya sehingga mengenai Cai Ying dan juga Hong Yi.
Saat itu setelah Hong Ye dan juga Cha Ying tumbang, Xiang Bai tak bisa melakukan apapun karena ia melihat kedua wanita yang ia sayangi telah tiada. Pada saat kondisi mereka telah terdesak karena kaisar telah tiada, datanglah salah satu pendekar yang langsung melenyapkan semua para pasukan dan juga Menteri Lin Su hanya sekali serang saja. Singkatnya, di akhir film yang memperlihatkan Xiang Bai yang telah bertemu dengan Hong Yi di sebuah perguruan Yunji. Dan di sini film pun tamat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah standby di channel Sulaiman LS. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sebelum Mimin pamit, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan share serta aktifkan tombol loncengnya agar ada video-video terbaru dari Mimin ada notifikasi di HP kalian. Sekian dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Bye bye.